Gue yang ngerasa diteror gitu. Bunyinya udah kedengeran kita ya. Iya, gue kadang-kadang di rumah bayar ngapa sih? Gini yang ngeganggu gue nih. Kenapa lu tenang bener gitu? Friend, seantero dunia. Lah, balik lagi. Rudy Sipit Plus nih, kita lagi bertandang. Bertandang apa bertanding? Ya, saya sedang Bertandang ke... bertandang. Iya, kalau kita menghampiri, itu namanya bertandang. Kalau rame-rame bertanding. Nah, ini dia. Bertandang. Bertandang ke sebuah kantor. kantornya. Siapakah dia? Nih, Siapakah? seorang aktor. Wah, Seorang kapiten, seorang aktor, Aktor, seorang penyiar. penyiar radio, seorang presenter, seorang penulis, dan seorang pelawak tunggal. ini. Tuh. Jadi bukan stand up, katanya stand up Disebutin, comedy. aneh baca di Wikipedia, dia yang disebut itu pelawak tunggal. Ini yang mau kita tanya nih. Iya, kenapa kok di blok tunggal? Iya. Bukan stand up Ah, ini comedy, lihat. komik Ya, gitu kan. komik mah beli aja ya, banyak. Kamu emang botak-botak. Batu komik itu. Siapakah Langsung dia? aja. Panji Pragiwaksono. Wow. Selamat datang Wah. bos-bos saya di Bos, kantor kita- saya yang seadanya ini. Berarti kantor saya dong. Oh iya Kan ada bos-bos Mas. saya. Oh, iya. Ambil aja. Ambil aja. Saya orangnya nggak begitu, yang penting ada sertifikatnya. Oh iya, lebih bagus, lebih serius berarti sertifikat. Panji. Panji, waduh. Terima kasih Ini, banget Ano, udah makasih. diterima datang Waduh, kemari dengan senang hati. ngobrol-ngobrol. Waktunya, Iya, ya sama-sama, kan, Bang. Segala-galanya Panji ini lahirnya di Singapura tahun 18 Juni 1979. Kok tahu? Loh, lahir di Singapura. Tahu saya lahirnya di Jambak. Sama dong. Cabut ya. Sama kita emang. Emang orang lucu sama-sama banyak kemiripan gitu. Iya. Botak. Licin. Licin nih makanya. Emang suka begitu, suka licin kadang-kadang. Iya, Iya. Kamu nggak jagain sih. Iya. Kemarin Wah, lu jangan ketawa-tawa aja sih. kemarin habis hujan. Iya. Ada motor lewat situ selip. Pantesan hilang tuh sebelah sana. Gue ini kan botak kan juga baru-baru ini nih, Bang. Gitu ya? Iya, terus gue ngerasa, gue nggak tahu ya. Kok gue gampang banget masuk angin. Kalau sejak gue botak, gampang banget Iya, masuk iya. angin, gue kentut-kentut mulu gue. Belum biasa Belum gede biasa, botak. emang, biasa. Kalau abang kan udah botak. Saya botak nggak dicukur loh. Diapain? Enggak, jadi saya tidur, terus saya dikasihin apa namanya bekas gorengan itu ada Minyak. ada ikan, Iya. ini kan terus ini aja. Saya terus tidur di luar palanya, kakinya di dalam. Oh, Gitu. terus Udah. digeragotin terus. Digeragotin. Bangun tuh kayak ada yang mijit-mijit, terus ini apaan, pasti buka ada meong di sebelah sini. Iya. Aduh. Nah, ini Panji, kita nanya dulu nih, Iya. kenapa kok maunya disebut Bukan maunya loh, belum tentu. Karena kan itu kan tulisan sono Panji ono. bilang dong. Karena kan dari Wikipedia itu Iya, kita betul, baca. betul, Itu sebutnya pelawak tunggal. Kenapa loh. disebut pelawak tunggal? Kok nggak bilang stand up? Enggak protes ente sama itu. Gue sih emang ngerasa, kalau gua ya, gua nggak tahu teman-teman yang lain. Tapi kalau gua ngerasa ya profesi juga emang pelawak. Jadi kalau misalkan ditanya Panji itu apa, Panji pelawak gitu. Jadi dan kadang-kadang orang suka ngerasa itu lucu, kan stand up. Kalau gua mau ngerasanya, ya gua mau pelawak. Cuman bedanya gua ngelawaknya sendirian. Kalau di luar negeri disebutnya stand up comedy. Iya. Komedi ya. Mungkin di sini sebutnya pelawak tunggal karena sebelum ada komunitas stand up Indo, sebenarnya kan lomba lawak tunggal kan juga ada Ada. banyak. Ya, ini Perorangan, yang iya. baru Anda dengar kalau Hati-hati, Bang. awas Ini, dong. Bang. Ini gila ini Bang. Nanti gua pecat nih mejanya. Ini meja saya. Mau dipecat Ini punya loh. kantor saya. Iya, iya, Karena iya. melukai tamu saya pecat. Pergi lu dari sini. Kantor sana atau kantor pengacara. Maaf ya, Iya. ini berdua udah singit tapi ya. Masalah ini aja dimasalahin. Iya, jadi panjang ya. Jadi panjang Ya, namanya itu. juga lawak ya kan bisa jadi. Maksudnya lawak. gini, Itu tuh. Aneh juga baru dengar. Iya. Aneh kenal ente kan udah agak tahu, udah lama nih dulu ketemu salah satu stasiun TV sama Iwel dulu. Betul, kita mah lama. Stand up baru nongkrong Panji dang. Iya. Tapi mau disebut pelawak, ini yang Anda kaget. Sementara yang sekarang maaf ya bukan ada kita juga ngomong, yang- ada juga kan. iya. Wah, gue stand up, gue komika, gue ini kan gitu. Iya. Gak tahu ya. Buat gua karena gua tumbuh besar menggemari lawak ya. Kalau di generasi gua tuh ngikutinnya banget itu Bagito waktu itu. Iya, begitu. Iya, jadi waktu gua nonton lawak, gua udah ngelihat tentu gua nonton Warkop, tapi Warkop lebih kecil lagi gua waktu itu, SD Iya. itu Warkop tuh. Waktu gua mulai SMP ke SMA itu Bagito Bagito. kan 90-an. Bener. Nah, gua tuh waktu ngikutin lawak dengan teramat, itu tuh lawak tuh udah di TV dengan membahas hal-hal yang serius, kritikal, terus udah gitu apalagi Bagito pada zamannya kan Iya. mahal ya sebagai sebuah brand gitu. Jadi gua tuh selalu ngerasa
anjing ini jadi pelawak nih keren banget gitu. Jadi makanya buat gua tuh mungkin untuk beberapa orang jadi pelawak itu seperti sesuatu yang kayak apa kelas masyarakat level berapa gitu. Tapi di mata gua tuh pelawak tuh selalu luhur. Jadi gua selalu ngerasa ya emang justru gua tuh di stand up karena gua pengen jadi pelawak gitu. Luhurnya kenapa? Luhurnya lo lihat lihat. Menurut gua kita nih ya mungkin sebenarnya satu planet ya, tapi di Indonesia itu semua orang latar belakangnya apapun pasti butuh ketawa, mencari ketawa bahkan. Bener. Dan siapapun yang bisa menyediakan itu, bukan menyediakan bahkan mancing itu dari kita. Pelawak itu kan kemampuannya adalah kan ketawanya dan kebahagiaannya udah di dia. Kita tuh bisa ngeluarin itu dari dirinya dia gitu. Nah, itu tuh kemampuannya mengagumkan dan bayangin kalau ada orang yang bisa bikin manusia ketawa dari level pendidikan apapun dan jabatan apapun, itu mah mengagumkan menurut gua ya. Iya. Makanya untuk disebut pelawak ya gue senang gitu. Ya memang kalau di Amerika Serikat kan stand up comedian kan disebutnya komik dan serapan Indonesia komika. Komika. Iya. Tapi ya mau manggil gue komika boleh, manggil stand up comedian boleh, manggil gue pelawak ya boleh gitu. Ya emang iya gitu. Iya, itu asal jangan panggil KPK. Jangan dulu. Dan jangan pernah. Jangan dulu ntar dipanggil. Kalau misalkan dipanggil untuk jadi pembicara boleh. Dari narsum lah ya. Ya gue pernah dipanggil KPK pernah gue. Iya. Iya, disuruh ngelawak pernah di acara mereka hari anti korupsi Iya. pernah juga. Itu boleh lah ya. Iya, boleh Berarti dipanggil. bener dong gua omongan gue. Iya, benar. Gitu. Terus masalah nih, memang sih lawak sama Stand up. stand up kan beda-beda ya. Kalau lawak nyata kan orang lawak itu banyak kan grup, ya kan. Iya. Kalau tunggal tuh jarang lawak Jarang. tunggal tuh ya. Karena kebanyakan di Indonesia grup ya kan. Kita grup itu kan pembagian-pembagian, ya kan. Kalau lawak tunggal kan sendiri, ya kan, materi sendiri gitu kan. Terus beda agak antara stand up nih ya. Kita bicara masalah stand up sama lawak nih. Materi stand up nih ada gak sih? Biasanya materi stand up ada apa aturannya? Iya. Gitu ya. Iya. Pakem-pakemnya ada ya? Ada, tapi sebenarnya nggak perlu juga. Lebih kalau gue sih selalu karena gue nulis buku juga kan tentang teori stand up. Gue tuh selalu bilang bahwa teori itu dibikin untuk ngebantu mereka yang tidak bisa melakukannya secara natural. Di Indonesia udah banyak yang bisa ngelakuin secara natural gitu. Abang-abang gitu, Pak Jarwo, yang lain senior-senior itu kan mereka udah bisa ngelawak tanpa harus baca. Tapi ada orang yang pengen bisa ngelawak, tapi dia nggak bisa ngelakuinnya secara natural. Nah untuk mereka, mungkin mereka bisa baca ilmunya gitu. Dan ilmu ditulis karena udah ada yang ngelakuin duluan. Iya. Jadi bukan sebelumnya nggak ada, gue tulis terus lu ngikutin ini gitu. Enggak. Orang ngeliat, ada yang ngelakuin, oh itu kayaknya namanya ini tuh dipelajarin gitu. Sama aja kayak dulu di sekolah, kan ada tuh, gue punya banyak bahkan. Tiap sekolah tuh ada aja kayak gitu. Ada temen gue yang bisa ngerjain soal matematika, tapi nggak pakai rumus yang diajarin di sekolah. Bisa aja gitu dia. Iya. Yang penting sampai. Iya, hasilnya sama. Iya, sama aja gitu. Kan ada kan kayak gitu kan, dia nemu aja jalannya sendiri gitu, beda gitu. Nah, dia bisa ngelakuinnya secara natural. Untuk yang lain yang nggak bisa ngelakuin secara natural, ya kita butuh teorinya, kita belajar. Nah, gue ngerasa lawak juga gitu. Dan kalau misalnya bilang beda, sebenarnya banyak miripnya, bedanya cuman di tadinya dilempar per peran. Ya. Ini semua di taruh di satu orang gitu. Nah, jadi dan habis itu hal-hal praktis kayak kalau misalkan gua nggak kena sendirian, kan beda kan kalau nggak kena bertiga gitu. Kalau gua ngelempar nggak terlalu kena, dua bisa nanggepin, bisa ngetawain nggak lucunya bahkan. Tapi kalau sendirian ya ada caranya sendiri. Jadi lebih kepada hal praktisnya aja yang bikin beda. Tapi teori-teori dasar sih gue rasa sih sama. Sama ya. Asal kalau ada pelawak yang menulis cara melawak yang benar aja mungkin bisa laku juga bukunya sih. Iya mungkin juga. Dan sebenarnya ya bahkan kita selalu merasa anak stand up tuh selalu nulis materinya. Sebenarnya pada prakteknya enggak juga. Kayak di Indonesia Soleh, Mongol tuh nggak pernah nulis tuh mereka tuh. Tapi mereka nempel di kepalanya. Kan dengan pengalaman dia sendiri udah masuk. Nyoba kalau di luar negeri tuh orang-orang kayak gitu tuh, salah satunya Dave Chappelle, dia tuh nggak pernah nulis, dia cuma naik atas panggung, gue mau nyoba ya, ngomong aja dia ngomong, nanti palanya inget, yang tadi sempat kena, yang ini nggak terlalu kena gitu. Terus nanti dia latihan lagi di tempat yang lain, mau izin ya, gue mau nyoba nih, terus ngomong, terus diinget, nah Soleh sama Mongol tuh tipikal yang kayak gitu juga. Oh iya. Tapi memang tapi dia udah punya atau istilahnya materi ya kan. Materi mentalnya juga. Iya, ada di kepalanya dia. Ditulis tapi disimpan di itu. Itu kamu kan materinya disimpan di kulkas. Dingin dong. Emangnya beng. Masih mending di kulkas daripada diangin-anginin anyep. Enggak jadi apa-apa. Tapi itu aja, gue ada sedikit
bukan sedikit sih, ada salutan juga sama anak stand up. Gue tahu lawak itu dari tahun 91. Itu masuk terjun ke dunia itu. Tapi untuk tampil sendiri gue belum pernah berani. Minimal gue harus berdua gitu. Itu gue salutnya sama anak stand up tuh. Baru nongol sendiri aja tuh udah nekat tuh gitu loh. Dan emang nggak berani mereka bego anak-anak stand up. Gue salut bener. Lah, jangankan gitu, Bang. Gua nih, Denny Cagur tahu. Gua mah mungkin kalau stand up sendirian masih rada berani. Gua kalau sketsa takut. Keritingin gua. Gitu. Abis itu si Denny waktu itu pernah ngundang tuh gua tuh ke FPJ tuh. Gua dijebak main sketsa, kaget gua, panik gua deg-degan. Gua sebaliknya, ketika main sketsa gua panik. Takut gua. Takut takut nggak jalan, nggak klop sama yang lain gitu ya. Takut salah bercanda, tahu nggak sih? Jadi kayak orang lagi main, suka pengen masuk, salah lagi, aduh, ganggu banget gitu. Jadi kayak gitu-gitu biasanya sih, gue curiganya sih masalah biasa nggak biasa. Iya, benar. Kayaknya. Ya, karena emang lawak kan gitu kan. Kalau kita lagi main, kalau nggak paham memang kadang-kadang kita lagi udah ini nih merintis dah untuk mencari capai ke tawa yang klimaks. Ini masuk. Kadang-kadang kalau yang nggak tahu kan, itu tuh, Iya. tuh jongkol, udah banget. Belum selesai udah masuk, udah masuk. Gue suka ngeliat itu di depan mata juga soalnya gue lagi ikutan acara, gue ngeliat yang ini lagi ngebangun, yang ini matahin, yang ini sebel, wah gue langsung aduh gue diem aja deh, gue takut nih gue. Gitunya tuh kadang-kadang nggak sabar ya kan, bukannya orang ini lagi, pelawak juga kadang-kadang gitu, dia nggak sabar, dia punya bahan lucu. Pengen buru-buru keluarin gitu. Kadang-kadang gitu, teman udah susah payah kan. Kadang-kadang juga suka gini juga lawak nih. Dia lagi main nih. Nah, ini dia buat lagi sendiri. Apa kayak dibikin gitu kan. Akhirnya kan mata terbelah. Betul. Kayak gitu kan. Ini kagak lucu, nggak lucu semua. Keringet aja segini-gini. Iya. Gue inget, gue bahkan belum stand up nih, gue pernah ikutan acara, gue lupa yang bikin acaranya siapa nih, kayaknya sih Global TV atau siapa gue lupa. Acaranya itu orang-orang Sri Mulat dicampur sama presenter-presenter yang lucu. Metro. Gue pernah nonton dulu. Kayaknya bukan. Yang Sri Mulat itu ada Mas Mami pada stand up. Bukan itu. Ini acaranya mingguan, gue ingat karena gue belum stand up nih, tapi ada gue, ada Fitrop. Jadi gue waktu itu gue bahagia sekali karena kan gue kan mengidolakan Sri Mulat tentunya. Terus gue bisa dalam satu acara ada Mas Tesi, ada Mas Tarsan dan segala macamnya. Ya sebagai anak baru gue dan Fitrop mah gue ngikut-ngikut aja. Tapi itu pun gue ngerasa takut gitu, takut terlibat karena mereka mah udah biasa tektokan kan. Gue takut masuk karena gue pernah waktu itu mencoba untuk masuk. Terus Mbak Nunung ngeliatin gue, apa sih? Salah nih gue nih. Gagal masuk. Terus gue inget banget gue mencoba untuk terlibat dalam tektokannya karena kan mau nggak mau kan harus terlibat ya. Waktu itu ada 4 orang yang Sri Mulat sama ada gue sendiri. Mereka kan main, gue nggak mungkin diem dong. Gue mesti melibatkan diri. Gue ngelibatin diri terus kayaknya salah. Terus Mas Tarsan berusaha untuk menyelamatkan keadaan dengan ngebanting gue. Dibanting. Wah pas Ji dibanting gitu. Terus gue ketawa-ketawa gitu karena gue biasanya ngeliat orang Mas Tarsan ngelakuin itu ke orang lain di TV. Ya sekarang gue yang ngerasain. Iya gue yang dibanting, lucu banget gue. Iya. Emang gitu lah, apa namanya, beda yang grup ya sama yang kan di grup juga kan harus punya materi kuat tuh di antara 1, 2, 3 itu. Iya. Sementara lu melakukan sendiri itu dan gue pernah lihat di YouTube lu 1 jam lebih. Gila lo. Kuat di daya ingat itu kan materi itu. Nah, terus kadang-kadang kita bertiga juga lupa tadi apa materi yang tadi di latihan apa nih gitu. kan segini nih, kan Panji biasa 1 jam 45 ya. Iya. Itu kan materi harus banyak. Iya. Nah, itu ada penulisnya gak sih? Maksudnya apa Panji nulis sendiri, apa dibantu dengan seorang Tim kreatif atau gimana? Sendiri. Oh, gila. Sendiri. Cuman biasanya, nah gue tuh sebenarnya pelupa juga, parah pelupanya. Tanya aja anak kantor gue tuh pelupanya parah. Jadi yang banyak orang nggak tahu, sebelum gue kemudian manggung 1 jam 45, bahkan ada yang juru bicara tuh 2 jam 55 materi stand up. Itu gue latihannya 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan tuh latihannya, pertama kali naik panggung 15 menit. Habis itu nanti gue naik panggung yang lain 15 menit yang lain, atau 15 menit yang lain, 15 menit yang lain, terus saja sampai semuanya selesai. Habis itu gue ngelatih yang 15 sama 15 gue jadiin 1, gue bawain setengah jam. Habis itu setengah jam yang lain, habis itu setengah jam yang lain. Begitu terus 6 bulan. Sampai akhirnya matang. Makanya yang paling bikin gue deg-degan tuh kemarin gue sempet bikin pertunjukan namanya Keadaan Kahar. Ngelatihnya cuma 3 hari. Gue tuh cuma 3 kali bahkan, cuma 3 kali manggung. Gue tuh takut banget lupa, tapi alhamdulillah ternyata
nggak ada yang lupa sama sekali. Tapi itu tuh selalu dilatih berulang-ulang karena gue tahu gue pelupa. Bahkan gue setiap kali mau manggung, misalnya gue ada tour stand up gitu, misalkan ke Malang gitu. Misalkan nyampenya pagi, terus biasanya siang promo radio, terus habis makan siang gue tidur, jam 4 gue bangun di hotel, gue sendirian di kamar hotel tuh ngulang seluruh setnya. Komat-komatnya gitu. Iya. Baru nanti ketika udah mulai jam 5 mandi, setengah 6 mandi, berangkat ke sana, sampai sana gue selalu bawa buku tulis. Gue tulis satu persatu joke-nya. Terus habis selesai gue tulis, gue lihat ada yang gue lupa nggak ya? Kalau gue, aduh lupa lagi, gue tulis lagi semuanya dari awal. Sampai gue lihat lagi, lupa nggak ya gitu. Nah kemarin yang keadaan kahar yang gue bilang gue cuma 3 kali latihan, gue nulis ulangi 5 kali sebelum manggung. Karena pas gue tulis pertama kali, gue lupa beberapa joke, gue tulis lagi. Terus gue baca, aduh lupa lagi ada yang terus aja pas keempat dan kelima, ketiga, keempat, kelima itu udah lengkap semua joke-nya. Oke, gue ingat di kepala. Itu karena gue pelupa. Jadi mungkin alasannya adalah saking pelupanya gue latihannya mungkin lebih daripada yang lain. Persiapannya lebih dari yang lain. Iya, emang segala sesuatu kalau persiapan matang akan hasilnya ya akan lebih bagus. Seperti itu, emang berapa kali seperti emang itu sih yang benar di dunia lawak pun seperti itu masalahnya. Kita sebelum main juga sebenarnya harus ada, tidak mengandalkan improvisasi, gitu kan. Karena yang benar ada lawak juga sama. Jadi 50% minimal kita udah ada di kita kelucuan. Tinggal kita mau nambahinnya itu situasi kalau lawak itu kan. Itu bisa 20% lagi, bisa 30% terserah kita. Kalau kita nggak lucu pun misalnya nggak nambahin, itu sudah dapat kita antara 50 sampai 60% untuk kelucuan gitu kan. Yang udah di atas kertas ya maksudnya. Di atas kertas sama gitu Ji. Cuma kalau itu kan sendiri kan. Nah itu materi dari mana Ji? Dari sehari-hari nih gue kasih contoh ya. Gue tuh nulis materi setiap hari. Setiap hari gue nulis, ngedisiplinin diri karena idola gue namanya yang Jerry Seinfeld itu dia nulis setiap hari. Setiap kejadian yang lo alamin tulis gitu. Setiap ide yang gue punya gue tulis. Oh bukannya bukannya kejadian? Enggak, kadang-kadang gue ngelihat sesuatu kayak kadang-kadang gue nulis tuh belum tahu lucunya di mana, tapi gue curiga ini tuh sebenarnya ada peluang lucu. Kayak contohnya kemarin baru itu gue ngerasa aneh tahun 2021 tuh tukang listrik tuh masih suka listrik terus masuk ke rumah foto meteran gitu. Maksud gue ini kan tahun 2021 terbelakang sekali gitu. Terus gue kepikiran sama token listrik yang nit orang lain belum bayar tapi yang diteror tuh kita. Perasaan yang nggak bayar dia, kenapa gue yang ngerasa diteror gitu. Bunyinya kedengeran kita ya. Iya, gue kadang-kadang di rumah bayar ngapa sih gitu, yang ngeganggu gue nih. Kenapa lu tenang bener gitu. Nah ide-ide kayak gitu tuh gue tulis dulu di handphone. Iya kan? Udah di handphone udah banyak nih gue kasih contoh nih. Karena gue nulis tiap hari. Ya tetangga yang bunyi kita deg-degan. Iya. Nih gue tulis nih hal-hal terbelakang di Indonesia. PLN masuk untuk foto meteran. Tol masih pakai karcis. Jadi kemarin persis gue naik tol. Kan kita kan kalau masuk tol kan ngasih kartu. Terus kan kita suka nggak ngambil karcisnya yang keluar kan. Tapi kan ada orang yang butuh. Biasanya itu driver kan buat lapor. Di depan gue itu ada orang yang abis dia nge-tap, dia narik karcisnya, dia lihat itu bukan punya dia, terus dia narik terus. Jadi ada 20-an mobil yang nggak ngambil karcis, jadi dia gini terus gue rekam, gue kasih lihat ya, gue rekam video. Saking gue ngerasa ini orang aneh banget ini. Jadi dia butuh banget, ini dia nih, dia butuh banget karcisnya, jadi dia narik lagi. Lihat bukan dia gitu. Iya, ini bukan punya dia, diambil lagi. Ini tuh gue telat nih, gue ketawa dulu sampai harusnya gue rekam nih gitu. Dan buat gue tuh aneh aja gitu. Tapi kan kalau mobil itu kan ambil yang mana juga kan sama aja. Nah, gue juga nggak ngerti orang kenapa ya. Jangan dibuat main. Pak tadi buat tol banyak. Tadi lewat tol banyak. Dan dia nggak buang, emang diambil. Buat dirembes nanti semuanya. Iya, semua jadi. Jadi bukan karena dia nyari ini mau rembes. Ini Pak banyak gitu ya. Gue juga berpikir, bagus tuh saya catat. Nah, gue tuh kayak gitu-gitu gue kumpulin dulu. Setiap hari gue disiplinin. Kadang-kadang memang ada satu hari gue lupa, tapi di hari lain kadang-kadang gue sehari 2, sehari 3. Kalau idenya lagi bagus-bagusnya tuh nulisnya udah lengkap kata per kata kadang-kadang gitu. Nah, nanti ketika udah waktunya bikin pertunjukan, biasanya gue copy paste ke Microsoft Word, terus gue tulis kata per kata. Gue kayak nulis novel gitu. Abis itu setelah nulis novel, maksudnya dibiarin aja, terus aja pokoknya ditulis aja. Baru nanti gue baca ulang, gue bilang, gue hapus beberapa, ngapain ngomongin ini, ngapain ngebahas ini. Baru yang itu gue
pindahin lagi ke handphone untuk gue bawa latihan di open mic gitu terus sampai jadi. Karena kadang-kadang yang ditulis pas dibawa seperti yang kita tahu kan yang kita rencanain lucu pas dibawain kenapa nggak lucu ya. Jadi mungkin salah ngomongnya. Iya sering banget. Masalah gue tuh selalu orang nggak ngerti lucunya di mana. Kalau Bang Ming kan bilang kan orang tuh ketawa bukan karena lucu, karena ngerti. Kalau nggak ngerti, ya nggak bisa akan ketawa. Iya. Nah kendala gue tuh selalu orang tuh nggak nangkep yang gue maksud tuh apa. Jadi gue selalu nyoba ulang. Kadang-kadang gue nyampeinnya salah. Itu kadang-kadang kita mikir kalau lawak juga gitu, kalau kita yang ucapin nggak nyampe. Iya. Malah itu lucu banget materi. Iya. Kita percaya banget itu materi gitu. Iya. Kadang-kadang juga di penekanan. Iya, benar, gue Penekanan setuju. kita nggak kuat aja. Iya. Orang ngambang udah kita Iya, nggak yakin. anehnya lawak ya. Kadang-kadang kalau di gua ya, kalau dulu gua ngerasanya karena gua lebih banyak di apa namanya oral gitu. Kadang-kadang salah naruh koma. Bukan oral itu, Bukan Pak. lain. Kalau udah orang langsung aja ini. Emang paling cepet nih. Iya, Emang iya. hidupnya itu mulu soalnya dia. Oh, lu bahkan nih, orang langsung muncul. Gua kan pas lu muncul gua terkenyut. Kejut. Terkejut dong, bukan terkenyut. Lebih lagi Iya, terkejut. iya, di atas tingkatnya Di atas. ya. Iya, bener. Aduh, main oral. Oh, apa? Nah, iya. Oral tadi. Oh iya, Biasa oral. Iya. Biasa Kadang-kadang et laboral. Orang dong, Orang. salah Anda. Tahu aja cewek-cewek cakep pada salah naruh titik dan koma. Itu dia. Naruh komanya harusnya di sini gitu. Kadang-kadang gue baru sadar, padahal belum gue nyampe ke lucunya, tapi orang udah ketawa duluan gitu. Jadi emang kadang-kadang presisi sekali gitu, joke tuh harus presisi sekali titik dan komanya. Salah, kecepatan salah, kelambatan salah. Makanya kalau di lomba-lomba stand up ada delivery-nya lo bagus apa enggak kayak gitu ya. Iya. Malah idola gue itu yang Jerry Seinfeld yang disiplin banget nulis setiap hari itu, dia selalu bilang, tapi ini dia bilang sebenarnya yang di atas kertas tuh 2%, 98% tuh cara lo ngebawainnya. Oh, benar, betul. Gue langsung kaget karena gue pikir ini orang penulis, dia dikenal sangat nulis ya, tapi orang yang dikenal sangat penulisan komedi aja bilang itu tuh cuma 2%. 98% tuh cara lo ngebawainnya. Dan itu terasa sekali sama kita pelawak kan. Maksud gue yang ditulis tuh sama yang dibawain tuh nanti bisa beda banget gitu. Iya. Ya gue langsung, oh iya bener, masih banyak lah yang gue nggak tahu soal komedi. Ya masalah, ya yakin apa enggak. Bahan yang lucu kalau kita nggak yakin membawanya. Betul. kadang Nah, itu nggak aja. bisa Betul, lucu. betul Kegrogian, sekali. ketenangan, Iya. salah Dan membawa. penonton gitu. tuh walaupun penonton bukan pelawak, penonton bisa ngeraba kalau yang lawak lagi grogi gitu. Jadi kita juga, aduh lu kenapa sih? Jadi kita grogi sendiri. Lu kenapa sih gitu? Jadi susah gitu dapetinnya. Iya. Apalagi kita pelawak, ngelawak di depan pelawak, diginiin aja nih dia, kita udah grogi. Iya, gue paling kalau misalkan apa, tapi makanya itulah kenapa gue sangat respect sama Marcel Widianto ya. Marcel Widianto tuh dia mau di depan pelawak senior, dia mah pede-pede aja. Itu pede, dia. atau bego dia. Nggak punya hati. Iya. Jadi Nggak ada beban dia. Iya bener nggak ada beban. Iya, nggak ada beban apa-apa. Tapi Kita gua kan juga, mikir. ya ampun. Iya. Aduh, makanya kalau gue jadi juri kompetisi gitu, gue tuh paham kenapa peserta itu suka goyang. Karena di depan mereka tuh antara pada Indro atau Pak Jarwo, Jing Abdel, orang-orang yang mereka tonton. Jadi ya gue mesti bikin pelawak ketawa nih, susah banget gitu kan. Jadi gue bisa ngerasain bebannya. Gue juga nggak berani sih. Nggak berani gue. Gue kalau misalnya dipaksa sama Pak Jarwo, mau dong depan arah Paski, lari gue. Mohon maaf, saya sekarang udah jadi mantri. Ganti profesi gue. Ganti profesi langsung gue. Oke. Nah, sama ini nih. Kita masih. Ini nggak sabar nungguin. Nggak sabar nungguin. Dikit lagi, Bo. Satu lagi. Tega banget nih, Satu mentang-mentang lagi. udah punya kuasa. Iya, atuh lagi. Jadi gini, Udah. itu nurun nggak ya? Nurun nggak ya? Nih kan punya anak kedua nih, si iya. Diva sama si Ra. Ya, Dipo. Dipo sama Syira, Sama betul. si Ra. Nurun atau enggak? Nurun apa enggak? Gitu. Nah, ini menarik nih. Nih. Iya, kalau menarik asal ada tambang, kalau enggak tangan. Iya, tangan betul. Rambut juga bisa. Makanya enggak ada. Ditarikin dulu. Nah, ini gue tuh terus terang masih bingung turun atau enggak. Karena gue kan sekarang pelawak ya. Bapak gue itu insinyur listrik dan karateka. Jadi untuk waktu yang cukup lama, gue pikir nih kayaknya gue nggak nurun dari orang tua. Karena nyokap gue, kalau nyokap gue terlalu kaku nggak bisa diajak bercanda. Lu bercanda sama nyokap gue percaya. Jadi misalnya deh misalkan nyokap gue Pak Jarwo tuh kembar tahu gitu. Terus nyokap gue tipe, masa bercanda bu gitu. Nyokap gue tuh nggak ngerti dia bicara terlalu lurus orangnya. Nah jadi nyokap gue lurus, bokap gue tuh serius banget dan galak. Jadi gue pikir ini nggak mungkin nurun. Berapa waktu yang lalu gue baru ngeliat, ternyata bokap gue tuh dulu grup lawak.
Oh. Bokap gue tuh pelawak grup waktu dia kuliah di UGM. Gue baru UGM? tahu, iya lawak grup. Ada fotonya. Lawaknya grupnya? Aduh, gua nggak tahu karena gue dikasih lihat sama penonton stand up gue yang bapaknya dulu satu grup lawak sama bokap gue. Ini fotonya, ini bapak lu. Mana? Kecil banget. Nah, ini kancol. Ini kancol. Tuh, main ngeliat aja. Ya bukan diunjukin lah, kita mesti lihat. Nggak jelas nih Gak apa-apa, yang penting ada reaksi ya kan. Iya. Lihat dong. Nggak ada juga dong. Jadi gue ngerasa, oh ternyata dari bokap gue tuh selama ini ada. Nah gue ngeliat Ada ke turun anak bakat gue, ya. iya gue ngeliat ke anak gue, yang cewek tuh seneng bikin orang ketawa, tapi lebih kepada caranya tuh ngerjain orang gitu. Jadi ngeprank gitu. kalau yang cowok tuh kan lucu tapi pemikirannya lucu. Jadi kayak ini ambil contoh, menurut gue sih ini lucu ya. Kan di film Avengers kan Thanos kan udah nggak, setelah dia selesai kan dia bertani. Terus anak gue menghayal tentang Thanos yang dagang di pasar. Menurut gue lucu banget gitu. Ide baru. Iya, katanya untung Avenger datangnya ke rumahnya Thanos ya. Kalau datangnya ke pasar kan kasihan. Terus gue lucu banget ini gitu. Jadi mungkin nurun karena gue ternyata nurun. Tapi gue sih nggak maksa anak gue untuk ngelawak sih kalau mereka nggak mau gitu. Iya, iya. Penulis lah paling enggak ya. Nulis lawak, Nulisin buat bapaknya. Iya, kerja buat bapaknya. Oke deh. Ji. Iya. Ya, karena nih waktu. Ini udah Pak Jarwo. Udah, ini udah. Ini mau ngintip nih. Sebenarnya santai, emang Pak Jarwo aja orangnya. Dia nggak mau kita lebih lama di waktu kita di dia. Ya. Oke. Oke. Friend seantero dunia. Itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita, bicara kita, bincang canda bergembira bersama Panji Pragiwaksono. Pelawak tunggal Nah. yang sukses. Aduh, amin. Sebentar lagi mau ngadain pagelaran. Iya betul. Bener ya? Betul. Moga-moga ya kalau udah sekadar lebih baik, Lebih baik. harusnya sih jalan tahun Iya, ini. mudah-mudahan Pagelaran insyaallah. dangdut. Bukan. Ini keroncong. Bukan. Wayang. Iya. Enggak juga dong. Striptis. Iya. Wajah, wajah iya. Berapa sekarang ya? Tadi di sebelah saya tuh. Bukan saya. Oke, Mas Panji. Makasih banyak. Punya itu apa? YouTube. Ada YouTube-nya. Nah, sekalian. Cari aja pokoknya Panji Pragiwaksono di YouTube. Nanti harusnya sih nongol. Di situ ada banyak video-video saya. Oh, ya kan. Oke. Friend, terima kasih. Ya. Ya kan. Kita jumpa Jangan lagi. lupa di subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Sama-sama. Iya, thank you. Sama-sama. Terima kasih banyak. Idola. Thank you. Terima kasih banyak.